dalam keadaan sehat walafiat, Ibu beserta keluarga selalu dalam sehat selalu dan berbahagia selalu demikian. Untuk Ibu Hani dan keluarga dan juga seluruh staf dan jajaran dari BPPTKG yang malam hari ini juga ikut menyaksikan secara langsung Gunung Merapi. Selamat datang Ibu. Mungkin sepatah dua patah ingin disampaikan kepada pemirsa yang saat ini sudah hadir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Frikom yang bergabung pada malam hari ini untuk bergabung dalam siaran langsung bincang-bincang tentang aktivitas Merapi pada saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu, semuanya selalu Amin amin. sehat. Ini patut kita syukuri bahwa kita masih bisa dalam acara seperti ini, kita masih bisa menyelenggarakan acara-acara yang seperti ini sehingga kita bisa sharing informasi tentang aktivitas Gunung Merapi pada saat ini. Ya, saya kira demikian, Mas. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan jalan lancar semuanya. Baik, terima kasih Bu. Saya perkenalkan untuk di belakang background ada dua logo Frikom. Beliau adalah kepala Frikom Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Suparjo, dan sebelah yang menggunakan kalung sarung itu beliau salah satu warga yang dari radius 5,5 km arah Turgo Ibu. Beliau Yeah. juga nanti ingin berbincang-bincang dengan Ibu di malam hari ini. Sekali lagi dan perkenalkan, nama saya Johari Sunjaya yang setiap hari selalu menemani masyarakat lereng Merapi, memberikan informasi kepada masyarakat lereng Merapi dan masyarakat Indonesia bahkan dunia terkait tentang informasi-informasi yang kami dapatkan dari BPTKG untuk kami berikan kembali kepada masyarakat di sekitar Ibu. Terima kasih. Sehat Mas Indra. Pak Pesi, sehat nggih semuanya nggih? Ketemu lagi nih dengan Mas Indra nih. Yeah. Monggo Pak Suparjo mungkin. Pak Suparjo mic-nya nggak bunyi. Di unmute. Indra mungkin dimulai bisa dulu dari Indra. Silakan. Monggo Indra. Suaranya nggak muncul Pak Indra. Mohon maaf untuk Pak Indra, suaranya tidak masuk. Ya. Oke. Baik Ibu, mohon maaf sebagai mengawali malam hari ini saya selaku pembawa acara mungkin akan sedikit bertanya-tanya tentang Ibu terkait beberapa dari masyarakat Indonesia yang saat ini eh, selalu menyaksikan siaran langsung Gunung Merapi Fikrum, dan beberapa hal pertanyaan terkait tentang aktivitas dari Merapi yang saat ini sudah terlihat begitu sangat jelas dari pandangan mata kita adanya kubah lava yang berada di permukaan. Dan beberapa pertanyaan, salah satu yang disampaikan, mohon maaf, di samping adanya terjadinya gempa tektonik yang saat ini terdeteksi di seismograf, tentunya dalam hal ini masyarakat banyak yang menanyakan, bahkan yang belum mengetahui secara awam, ada yang bertanya tentang aktivitas Merapi ini sampai kapan akan terjadi, Ibu? Terima kasih. Ini yang kita tidak pernah tahu kapan Merapi akan terjadi. Jadi gini, fungsi kami ya, fungsi BPTKG ini adalah memantau aktivitasnya. Dari data pemantauan ini kemudian kita melakukan namanya asesmen, ya, penilaian hazardnya, penilaian terhadap potensi bahayanya seperti apa, gitu ya. Kemudian kita kalau hazardnya demikian, maka yang harus dilakukan oleh seperti ini, oleh masyarakat adalah seperti ini, oleh pemerintah daerah seperti ini, gitu ya. Tapi seperti bencana alam yang lainnya, itu tidak pernah tahu kapan terjadi dan kapan berhenti, itu. Ya, ini mungkin yang perlu kita ketahui semuanya ya. Jadi bahwa Gunung Merapi akan erupsi kapan, itu kita tidak pernah tahu, tetapi gejala-gejalanya kita ketahui itu.
tapi eksaknya kapan itu tidak pernah tahu. Demikian juga mau berhentinya kapan tidak pernah tahu. Ya nanti kalau data-data yang kami pantau itu sudah menurun, kemudian kita dari parameter-parameter yang ada melakukan evaluasi lagi, nah itu baru kita bisa memprediksi, oh ini hazardnya sudah berkurang atau bahayanya sudah berkurang. Untuk itu masyarakat yang bisa melakukan kegiatannya begini-begini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak pernah tahu kita kapan suatu gunung api, ya, dimanapun, tidak hanya di Merapi ya, gunung api di dunia itu seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tahu kapan akan meletus dan kapan akan berhenti. Itu ya. Sekarang kita ikuti saja perkembangan aktivitas Merapi ini. Kira-kira begitu. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak atas informasi dan juga klarifikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terkait saat ini saya selalu menyampaikan atas informasi yang dulu pernah disampaikan oleh BPPTKG dalam rilis Misteri Waktu Merapi. Dan malam hari ini beliau secara langsung di Induk Freecom melakukan penyampaian, bahkan apa yang disampaikan beliau adalah sesuatu yang notabene secara resmi beliau sampaikan seperti ini pemirsa. Harapan dengan beberapa kali teman-teman pemirsa melakukan satu pertanyaan dan beliau akhirnya malam hari ini melakukan klarifikasi secara nyata bahwa kapan akan terjadinya penurunan dan kapan akan terjadinya peningkatan untuk aktivitas Merapi tidak ada yang tahu, begitu ya Ibu? Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Pak Indra, saya persilahkan. Ya, terima kasih Sugeng Dalu, Bu Hani dan Pak Warjo. Ya, kalau saya lebih pada ke manajemen risikonya, bahwa pembelajaran yang baik di Merapi, khususnya warga Merapi itu semua pembelajar yang baik. Pengalaman demi pengalaman 94, 97, 99, 2001, 2006, 2010, sampai 2021 ini salah satu bentuk pengalaman yang sangat luar biasa. Artinya masyarakat mampu memahami risiko. Bahaya Merapi itu apa? Itu warga Merapi itu khususnya paham. Untuk itu ada adaptasi-adaptasi yang sekiranya bisa untuk mengurangi risiko bencana. Nah, memang rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dari BPPTKG dalam hal ini oleh BPTKG atau PVMBG itu selalu ditunggu rekomendasi-rekomendasi dan informasi yang signifikan terkait dengan bahaya Merapi. Tetapi kita ketahui bersama sejak Kubah 2021 ini muncul kan otomatis membuka arah ancaman ke sektor barat daya. Nah, pengalaman-pengalaman itulah untuk itu masyarakat hendaknya lebih paham, mengetahui bahaya, memahami karakteristik Merapi itu seperti ini loh. Artinya kita kembali ke tipe Merapi lagi yang mungkin 2010 mungkin tipenya beda. Atau masyarakat umum mengatakan eksplosif atau awan panas letusan dan sebagainya. Tapi yang jelas ini lebih mudah. Mengakomodir, memobilisasi ini lebih mudah karena ini sektoral. Nah, kebetulan kami berada di Dusun Turgo, Desa Purwobinangun ini berada di radius 5,7 dari puncak Merapi yang berdekatan dengan Kaliboyong. Artinya dekat sumber ancaman, dekat sumber bahaya. Nah, untuk itu kami melakukan adaptasi atau kesiapsiagaan setiap malam memantau. Terus ada beberapa warga yang khusus kelompok rentan ini bergeser ke SD Tritis. Artinya RT 4 dan RT 3 itu dekat dengan Sungai Boyong dan dekat dengan Merapi. Nah, pola-pola adaptasi perilaku kesiapsiagaan itulah yang semakin baik tahun demi tahun dan sebagainya. Menikah Bu Hani. Nah, ada beberapa pertanyaan. Kira-kira sekarang berapa untuk jumlah pertumbuhan kubah lava itu seperti apa? Mungkin jumlahnya berapa juta meter kubik? Kalau misalnya dilongsorkan sampai berapa kilo? Kan seperti itu. Mungkin Bu Hani bisa
menjawab gitu. Ya walaupun ini sudah masuk ke tipe efusif atau tipe Merapi lagi, tapi kan setidaknya bagaimana kita mengantisipasi akan hal itu. Monggo Bu Hani. Terima kasih Mas Indra. Jadi memang ini bagus sekali ini beberapa minggu yang lalu ya Mas Indra ya. Saya coba main-main ke Tritis ini. Memang di sana masyarakatnya luar biasa dalam artian sudah memahami bagaimana risiko yang ada gitu ya. Nah, ini memang yang sangat kita kita tunggu-tunggu dalam artian bahwa ya masyarakat ini benar-benar memahami risiko yang ada ini. Nah, ini satu hal yang sangat penting dan ini bagus sekali, artinya apa? Bahwa sudah siap-siap semuanya, sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Walaupun tentunya ini adalah tentu perlu koordinasi yang terus-menerus ya antara pemerintah daerah, kemudian juga dari kami dari secara teknis ya. Jadi ini kan tidak bisa kita sendiri-sendiri. Ini kita harus bareng-bareng ini. Antara BPTKG sendiri nggak bisa. BPTKG nggak ada artinya rekomendasi yang kita gunakan kalau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak akan berfungsi kalau masyarakatnya tidak saling menyambut dan memahami juga apa-apa yang sudah menjadi kebijakannya. Nah, hal-hal inilah yang istilahnya tadi ya kita perlu bergandeng tangan dari berbagai lini gitu ya. Juga teman-teman relawan ya, kemudian mungkin juga dari teman-teman media yang bisa memberikan informasi yang tepat. Itu suatu hal yang bagus nih Mas Indra ya, saya kira Mas Indra dan teman-teman ini luar biasa ya. Kemudian untuk ancamannya saat ini seperti apa ya? Jadi Merapi ini kan tipe erupsinya tadi Mas Indra sudah menyebutkan efusif dan eksplosif. 2010 ada eksplosif. Sekarang efusif yang jelas arah ancamannya sekarang adalah ke selatan barat daya ya. Nah, ini tadinya deformasi yang sangat kuat ke arah barat ya. Sekarang menjadi ke arah ke arah barat daya. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, alam itu tidak bisa kita mengetahui jauh-jauh seluruhnya itu tidak tahu, tapi harus kita ikuti perkembangannya seperti apa. Ternyata dari data-data yang ada, ya ini saya cerita sedikit arahnya kemana ini data-data yang ada gitu ya. Nah, ini memang menunjukkan pada awal mulai dari Desember itu ternyata dari seismiknya ya, November itu jadi gini, seismik itu tadinya katakanlah satu di dalam lingkup yang kolom tertentu gitu ya. Kemudian November itu ternyata mulai melebar pusat sebaran hiposenternya ya. Dari yang melebar ini ternyata setelah Desember itu ada satu belokan, bukannya ke atas tetapi belok gitu. Nah, ini kan alam tuh seperti itu. Ya, kita hanya mengetahui saja, ancamannya sekarang berarti beralih ke sana, tidak lagi ke barat lagi. Nah, itu salah satu contoh kenapa yang di depan tadi juga kita sampaikan. Kita tidak pernah tahu kapan erupsi loh, nyatanya jujuk menggok gitu kan ya. Nah, ini adalah sebenarnya alami dalam artian gini, magma ini kan mencari titik lemahnya, berarti di situlah titik lemahnya itu ada di sisi barat daya, sehingga tadinya dia mencoba untuk mendobrak ke sisi barat, ternyata nggak mampu dia ke barat. Nah, titik lemahnya ada di barat daya. Nah, terus dia keluarlah di sisi barat daya tersebut. Nah, itu terus kemudian sekarang seperti apa? Dalam artian volumenya berapa gitu ya. Jadi sekarang ini volumenya itu per tanggal 22 Januari itu adalah 104.000 meter kubik dengan pertumbuhannya adalah 19.000 meter kubik per hari. Nah, sebagai gambaran saja, untuk tahun 2006 itu sekitar 3,5 meter kubik. Ya. Merapi tidak pernah mengeluarkan secara keseluruhan kubah lava yang ada, maksimum 50%. Nah, demikian juga tahun 2006.
yang jumlahnya jutaan itu pada saat puncak erupsinya. Jadi ya definisi erupsi juga saya sampaikan lagi ya biar semuanya tahu bahwa sesuatu yang sudah menuju ke permukaan, yang sudah muncul di permukaan itu adalah sudah terjadi erupsi. Sehingga sejak tanggal 4 Januari Merapi itu sudah erupsi, gitu ya, sampai sekarang. Nah, tadi ditanyakan sampai kapan, tidak tahu ya. Tapi itu tadi perkembangannya terus harus kita lakukan. Jadi nanti kita ikuti perkembangannya. Ya. Terus kalau 5 juta 5 juta 3 juta meter kubik kemudian dilontarkan sekitar separuhnya, katakanlah 1,5 juta terlontar adalah sejauh 5 km ya, 5-6 km ya. Terus kemudian kenapa sekarang kita kita memberikan rekomendasi terjauh ke arah sana kan 5 km ya. Itu sudah kita hitung kalau volume kubah lava di atas itu berserta material yang ada di atas nanti longsor sampai 4 juta meter kubik, maka jarak jangkaunya itu sampai 5 km. Gitu ya. Nah, sekarang kalau baru 100, mudah-mudahan tidak berhenti ya, Mas. Tidak berkembang ya. Mudah-mudahan berhenti. Jadi kita hanya menikmati saja 1 kilo, 1,5 kilo lava pijar. Nah, ini mudah-mudahan seperti itu. Jadi artinya apa? Ini bahwa kita terus memantau. Kalau nanti misalnya ada perkembangan semakin lama semakin jauh, ya misalnya katakanlah sampai 2 km, 3 km, baru kita memberi peringatan kembali, mengevaluasi lagi rekomendasi kita. Ya. Jadi sekarang tetap waspada, ya, tetapi tidak usah panik, terus ikuti informasi yang ada. Kami benar-benar 24 jam teman-teman itu memantau pengamat kita yang ada di Gunung Merapi, ya, di sekeliling Gunung Merapi itu memantau seperti itu. Jadi sampai saat ini kalau 100 juta ya kalau dibilang kecil ya ini cukup relatif kecil. Pertumbuhan kubah lava juga demikian. Kubah lava Merapi tahun 2006 itu rate-nya itu sebelum gempa itu adalah 70.000 meter kubik per hari. Ya. Setelah ada gempa, jadi karena memang Merapi ini pada saat terjadi erupsi kemudian ada gempanya kan gempa besar dan gempa dangkal ya. Nah itu sehingga mempengaruhi sehingga sampai ada kenaikan. Ya. Setelah itu ada kenaikan 100 sampai 120.000 meter kubik per hari. Nah sekarang itu adalah 20 atau tadi saya sampaikan 19.000 meter kubik per hari. Ya. Nah itu perbandingan kira-kira kondisi saat ini seperti itu. Makanya sekarang luncurannya juga maksimum kan 1,8 km ya kemarin yang terjadi awan panas itu. Kira-kira gitu Mas Indra. Ya, terima kasih Bu Hani. Artinya di sini kan masih sesuai dengan skenario rencana kontingensi yang beberapa desa sudah kita lakukan bersama. Ada beberapa hal skenario yang sudah sesuai dengan rekomendasi oleh BPPTKG. Nah, khususnya Kelurahan Purbinangun itu kalau kita bedah bersama terkait dengan skenario kontingensinya, nah itu untuk luncur panas ke alur Sungai Boyong itu sejauh 6,5 kilo. Artinya kalaupun terjadi itu masih di angka indeks VEI 2 kan. Ya, artinya tipe awan panas guguran ini kan masih ini ya selama ini kan masih paling panjang itu kan hampir 2 kilo yang beberapa hari kemarin itu. 1.800-an. Ya. Nah, untuk itu kan memang acuannya dari kepala daerah atau pemerintah daerah dalam hal ini BPD Sleman itu kan masih berpedoman dalam rencana kontingensi yang skenarionya sudah kita ketahui bersama. Nah, tantangan di marga masyarakat memang apalagi ini berkaitan dengan pandemik. Jadi bagaimana mengurangi risiko
kita boleh menghindar Merapi, tapi sisi lain juga jangan sampai kita terkena COVID. Nah, itu juga PR kita bersama gitu. Artinya karakter ancaman atau karakter bahaya ini yang juga yang berbeda kan gitu. Kalau gunung jelas itu bisa diketahui bersama, tapi kalau COVID kan ya memang ini dinamis. Kelihatan nah, ya. Iya kelihatan kan gitu kalau gunung api. Nah, sebetulnya kami setuju untuk warga Merapi itu mengetahui rekomendasi itu lebih baik. Artinya cukup normal, waspada, siaga, awas itu sudah baik dalam hal ini. Aku yakin di lereng Merapi, di wilayah Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten itu sudah memahami. Catur Gatra yang sudah beberapa waktu lalu lewat wajib latih penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPTKG juga itu salah satu bentuk edukasi pengetahuan bahwa Merapi itu ancamannya lebih mudah diketahui, slow onset, artinya apalagi ini tipe Merapi, jadi ya masih bisa dilihat seperti itu. Monggo Pak Parjo kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Mbah Jo, ada enggak Mbah Jo? Monggo. Baik, terima kasih untuk Pak Indra Baskoro. Luar biasa, banyak yang beliau juga sampaikan terkait tentang dari pengalaman kemerapian, karena sehubungan beliau juga berada di posisi di 5,7 km dari puncak, berada di sisi barat daya Gunung Merapi tentunya. Yang baru saja hadir di siaran langsung Gunung Merapi via Indo Freecom, selamat datang, salam hormat, salam santun dari kami. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat mengundang beliau, sosok yang sangat luar biasa. Dalam hal ini beliau adalah Kepala BPPTKG yang tentunya menyempatkan waktu hadir bersama-sama kita di siaran langsung Gunung Merapi pada malam hari ini. Baik, saya menuju kepada Ibu Hani, mohon maaf kembali saya apabila tidak sopan bertanya sama Ibu kembali. Ibu, beberapa waktu lalu BPPTKG melakukan pengamatan melalui satelit, bahkan berhasil melakukan penjepretan kubah lava baru yang berada di sisi barat. Dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 kemarin pada pukul 22.50 kami melihat adanya bias yang besar. Dan beberapa hari setelah itu diikuti terus. Apakah perkembangan di puncak dalam hal ini sisi barat yang saat ini secara visual kita dari sisi barat tidak bisa melihat, dari sisi tenggara tidak bisa melihat, hanya kita bisa melihat dari CCTV Kemiri Kebo itu atas bias di sisa lava guguran tahun 1992. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui seperti itu, Ibu? Atau menunggu informasi dari ini? Yeah. Monggo. Ya, terima kasih Pak Parjo. Yeah. Jadi memang ada dari waktu awal kita menyampaikan bahwa di tanggal 4 Januari itu kan ada gundukan ya di lava 97 yang sekarang menjadi lava 2021 ya, dan juga ada gundukan di tengah kawah itu ya. Nah, metode yang digunakan itu adalah dengan satelit. Satelit ini bukan satelitnya jadi dari negara lain, Pak. Jadi kita memang sangat tergantung dengan kita tergantung dari, maksudnya ini ada bantuan ya, ada bantuan dari kita kan punya hubungan dengan negara-negara yang lain ya. Nah, sehingga informasi ini kita menerima informasi tersebut. Jadi bukan BPTKG yang melakukan ya. Jadi ini atas kerjasama antar negara ya. Jadi antar berbagai negara yang mempunyai concern terhadap suatu gunung api yang sedang aktif. Jadi mereka itu memantau juga dari satelit itu dari Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, Gunung Krakatau, ya, dan juga beberapa gunung api yang lain yang sedang aktif. Ya. Nah, kemudian kemarin yang saya sampaikan ada gundukan. Sampai sekarang kita masih mencoba. Kita akhirnya mencoba untuk caranya gimana, kita ya kalau memasang alat di puncak kan sangat tidak mungkin ya, seperti lava 2018 itu kan kita kebetulan erupsinya waktu itu
kita sempat masang alat, ya, bisa masang alat. Nah, terus sekarang ini kita nggak, risikonya sangat tinggi kalau kita memasang lagi di puncak, ya. Akhirnya kita menerbangkan dengan sistem drone. Nah, beberapa kali kebetulan cuaca sangat tidak mendukung, itu kita tidak memperoleh data tersebut, ya. Nah, kemudian kita masih menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan memperoleh data kembali dari pihak luar, ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan mengkonfirm apakah ada pertumbuhan kubah yang tadi di awal 4 Januari itu muncul, gitu ya. Tadi pagi pun kami menerbangkan drone lagi. Lagi-lagi bahwa tadi pagi kemarin pagi. Nah, itu kita menerbangkan, kita bisa mengambil dom gambar yang di sisi barat daya, tapi yang di tengah benar-benar ketutup asap. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan satu metode lagi yang namanya LIDAR, kita akan coba lagi. Beberapa hari ke depan kita akan melakukan pengambilan data lagi. Nah, jadi ini kita tidak pernah berhenti untuk mencoba sebenarnya yang di tengah itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini itu kira-kira. Jadi kalau kami tidak bisa memberikan tanpa data, informasi itu tanpa data. Nanti kalau memang sudah fix bahwa memang ada sesuatu di tengah kubah lava, ya tentu kami akan menginformasikan. Begitu. Baik. Terima kasih Ibu Hani, dan semoga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Hani Humaida terkait perkembangan kubah lava di sisi barat di Gunung Merapi, yang kita ketahui dalam beberapa kali kita selalu menemukan adanya bias merah yang begitu terang dari sisi dinding kawah sisa guguran tahun 1992. Dan saat ini kita ketahui bersama apa yang beliau sampaikan adalah kita tetap menuju kepada kerjasama dengan beberapa negara terkait dalam bantuan melakukan pengambilan foto atas adakah atau tidak adakah penambahan kubah lava atau dorongan magma dari dalam sehingga di atas terjadi ada pembengkakan atau kelebihan. Begitu ya, Bu? Yeah. Tapi dari sisi tenggara, ya, kita kan juga melihat punya pemantauan yang dari sisi tenggara, ya. Dari sisi tenggara belum kelihatan, gitu ya. Jadi kalau 2018 kemarin yang muncul ini kan dari sisi tenggara kelihatan, ya, kita bisa memantau. Ini sampai sekarang ini belum kelihatan. Artinya apa? Kalau memang ada pun berarti adalah pertumbuhannya mudah-mudahan ini tidak signifikan juga. Itu sih yang kita harapkan. Ya, kita duga, ya, dalam artian kalau memang ada itu mudah-mudahan tidak signifikan perkembangannya, gitu. Karena dari sisi berarti kan sekarang sudah berapa hari? Sudah 3 dari 4, sekarang tanggal 24, sudah 3 minggu, ya. 3 minggu itu belum kelihatan dari sisi tenggara, ya. Padahal kalau yang erupsi tahun 2018 kemarin, ya, dengan ketinggian 50 meter, sekitar 50 meter, ya, tinggi kubah lava itu maksimumnya waktu itu dari sisi tenggara sangat kelihatan. Nah, jadi itu harapan kita, mudah-mudahan Merapi kalau ada yang di tengah juga perkembangannya tidak signifikan seperti juga sekarang yang ada di tenggara barat daya sekarang ini, ya. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Dan pemirsa, apa yang telah saya sampaikan juga atas dasar informasi dari BPTKG dalam hal ini, malam hari ini juga dilakukan klarifikasi oleh beliau, Ibu Hani Humaida, terkait dengan CCTV kita yang berada di Kali Tengah Lor, yang sampai dengan saat ini kita mencoba mencari titik temu adanya kubah lava baru yang muncul di 4 Januari 2021, yang notabene tadi sore kita ketika melihat dari arah Selo, Ibu mohon maaf juga saya sampaikan, dari arah Selo kita ada CCTV yang bisa memantau adanya kepulan asap yang tinggi, Bu.
membumbung tinggi, lurus terus. Bahkan tadi di sisi di YouTube kita nanti mungkin ketika ada waktu dari staf diundur ada melihat adanya kepulan asap dari arah barat ini tinggi. Cuman kita sampai dengan saat ini untuk informasi dari BPTKG sendiri belum mengetahui seberapa besar untuk kubah lava yang berada di sisi barat, demikian Bu. Ya, betul. Aktivitas kepulan asap ini memang terus terjadi di kawah itu. Iya, Kalau baik. itu juga kita juga memantau artinya dari beberapa CCTV yang kita punya, kita juga melihat hal tersebut. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Humaida. Untuk Pak Indra ada pertanyaan? Pak Indra mic-nya mati. Kecil nih Pak. Halo. Ya. Halo. Ya. Ya. Merapi itu unik. Artinya Mohon maaf Bapak, untuk yang satu dikecilkan. Biar nggak feedback. udah tes. Baik, silakan. Tes. Oke. Ya. Kalau tadi aku bilang Merapi itu unik. Yang dulu ke arah barat gitu, terus menerus. Terus 94 ke arah barat daya, 2006 atau 2001 masih ke arah barat laut Senowo, 2006 berubah arah ke selatan, 2010 ke selatan, 2021 ini mengarah ke barat daya. Artinya memang sulit untuk bagaimana memahami Merapi ini, tapi paling tidak ada sistem peringatan dini melalui BPTKG lewat informasi itu juga penting untuk kami warga yang berada di kawasan rawan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Bu Anik nanti bisa dijelaskan secara singkat arti-arti di gunung api. Banyak hal yang misalnya di Merapi itu ada lahar panas, padahal nggak ada, adanya awan panas. Nah, hal-hal semacam itu kan perlu juga diluruskan. Bagaimana, apa sih pengertiannya magma, apa sih pengertiannya kubah lava pijar itu seperti apa? Nah, itu mungkin kan banyak hal yang di kalangan masyarakat itu kan rancu. Nah, kalau di gunung Iya, mohon maaf untuk network bandwidth dari Pak Indra Baskoro sedikit low, Bu. Nah, bisa dijelaskan ya dasar banget sih sebetulnya, tapi kan ini juga penting bagi masyarakat awam untuk mengetahui biar tidak mana yang lahar panas, mana yang lahar hujan, lahar dingin dan sebagainya. Salah satu mengetahui bentuk karakter ancaman itu benar-benar harus paham. Apa sih bentuk bahayanya gunung api itu? Kalau di konteks Merapi ya ada lontaran batu pijar, awan panas. Nah, seperti itu ancaman primer, ancaman sekunder dan sebagainya. Mungkin Bu Ani bisa menambahkan serumit pengertian-pengertian tentang kegunung apian supaya banyak info-info itu gimana ya, istilahnya itu banyak yang kurang paham, rancu antara awan panas, lahar panas dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bu Ani, secara singkat saja. Karena itu, monggo Bu Ani. Oke, matur suwun Mas Indra, betul. Memang banyak yang salah sebut gitu ya. Ya ini Merapi yang sudah lama mengalami seperti ini, jadi informasi mudah-mudahan semakin jelas ya, karena sering sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita juga sudah menyampaikan tentang mungkin bisa di-refer lagi YouTube-nya BPTKG, ancaman Merapi gunung api itu apa ya. Oke, istilah pertama adalah magma. Magma itu adalah satu cairan silika ya, jadi yang ada di dalam sana pada tekanan dan suhu tertentu dengan komposisi utama tadi silika
bersama dengan komponen yang lain, gas dan atau senyawa volatil yang lain. Ya, itu magma. Kemudian pada saat menuju ke permukaan dan muncul di permukaan itu disebut dengan lava. Ya, jadi magma yang sudah ada di permukaan itu adalah lava, gitu ya. Nah, kemudian lava pijar itu apa? Ya lava yang tadi magma ke permukaan menjadi lava. Kemudian pada malam hari kan kita bisa melihat pijarannya pada saat mereka keluar, ya. Pada saat magma yang menuju ke permukaan keluar menjadi lava, memijarkan cahaya. Nah, ini disebut dengan lava pijar. Nah, kalau di siang hari ya bukan lava pijar ya, guguran lava saja, gitu ya. Nah, ini untuk lava, definisi lava. Kemudian untuk awan panas, ya. Jadi kalau awan panas ini adalah tadi pada saat magma menuju ke permukaan membentuk kubah lava, ya kan sudah di permukaan berarti kan kubah lava ya. Kubah lava pada saat dia tidak stabil, kemudian dia bercampur dengan gas, dia akan lebih kalau lava pijar dan lava gugur itu tanpa ada gas itu dia hanya mengalir aja. Tapi kalau ada komposisi gasnya lebih, ya, kemudian dia keluar ada sedikit tekanan sehingga dia membawa juga material yang ada di kanan kirinya, ya. Nah, sehingga menimbulkan satu seperti kepulan, ya, yang mungkin orang lokal menyebut wedhus gembel atau seperti awan, sehingga tapi itu panas gitu kan ya. Nah, ini itu merupakan material campuran antara magma yang ukurannya jadi bongkahan, ya, bercampur dengan material lama dan dia mengalir ke alur sungai. Nah, ini lava guguran tadi, ya. Nah, di situ awan panas guguran, gitu ya. Nah, di sini tentunya bahayanya tadi sekalian kita bicara masalah bahaya karena kecepatannya sangat tinggi, ya, sampai kalau di Merapi bisa puluhan atau sampai 100 km per jam, ya. Untuk ini kecepatannya juga tergantung dari lereng dan juga komposisinya. Suatu gunung api berbeda antara satu gunung api dengan gunung api lain. Untuk Merapi seperti itu, ya. Ini beda dengan Kelot ataupun dengan Sinabung misalnya seperti itu, ya. Ini kita bicara masalah Merapi aja, ya. Terus kemudian suhunya berapa? Suhu ini juga tadi tergantung dari komposisinya. Bisa suhunya ratusan, 700, 800, 900 gitu ya. Untuk Merapi sekitar 800 sampai 900 itu derajat Celcius, ya. Sehingga memang sangat panas sekali. Nah, kemudian pada saat suatu gunung api mengeluarkan material yang jumlahnya besar, kemudian ada hujan, maka dengan komposisi antara air dan juga material-material yang terlontar oleh akibat dari letusan ini, maka dia bercampur menjadi lahar. Nah, lahar ini juga lahar hujan, ya, atau lahar dingin, ya, sebenarnya benar lahar hujan, ya. Nah, ini jumlah komposisi yang disebut lahar itu kalau materialnya itu material padatnya itu lebih banyak daripada airnya. Nah, ini mungkin kadang-kadang suka disebutnya padahal itu air sungai yang tambahan atau volume air hujan yang mengalir di sungai itu juga kadang-kadang disebut aja lahar, tapi bukan, gitu ya. Ya ini mungkin tadi bedanya itu adalah dari komposisi antara material dan airnya itu tadi. Nah, itu kalau lahar hujan. Kemudian kalau lahar panas itu apabila suatu gunung api melontarkan material, ya, kemudian di sana ada air, ada danau kawah atau apa, gitu ya, sehingga contohnya ini di Kelot. Ya, Kelot itu kan suatu gunung api yang mempunyai danau kawah. Ya. Pada saat ia meletus, ya, material yang terlontar bercampur dengan air kawah, sehingga suhunya air
ini sangat panas ya. Nah, ini yang disebut dengan lahar panas tadi. Jadi untuk Merapi yang ada adalah lahar hujan, karena Merapi kan tidak ada apa namanya, danau kawahnya ya. Nah, ini beda apa istilahnya tadi, istilah lahar panas, lava pijar, magma, kemudian lahar hujan panas, gitu ya, lahar hujan tadi ya. Oke. Itu ya. Kemudian bahaya primer apa, bahaya sekunder apa ya. Bahaya primernya suatu erupsi gunung api itu adalah tadi salah satunya itu di awan panas gitu ya. Kemudian lontaran materialnya, ya. Kemudian abunya, kemudian gasnya. Nah, ini beberapa apa namanya bentuk-bentuk yang disebut dengan bahaya primer. Kemudian bahaya sekundernya apa? Bahaya sekundernya termasuk salah satunya adalah lahar. Karena lahar, kenapa disebut sekunder? Karena itu tidak secara langsung akan terjadi tanpa adanya hujan, ya, atau tanpa adanya air, itu. Nah, ini sehingga ini yang disebut dengan apa namanya, bahaya sekunder tadi. Kira-kira gitu, Mas. Udah jelas belum ya? Mudah-mudahan menambahkan wawasan tentang apa namanya, kemerapian, aktivitas gunung apian, gunung api beserta material-material atau bahaya-bahayanya itu. Ya, terima kasih Bu Hani, karena kita ketahui bersama banyak hal-hal yang rancu, nggak bisa membedakan mana yang awan panas, mana yang lahar panas dan sebagainya. Apalagi ada beberapa hal yang tidak bisa membedakan mana yang aktivitas vulkanik meningkat dan mana aktivitas peningkatan status itu juga belum memahami benar. Nah, artinya kalau di gunung api, kalau statusnya meningkat atau aktivitasnya meningkat itu tidak masalah, itu lazim aktivitasnya vulkanik, asal statusnya masih dewasa. Aktivitas vulkanik disertai dengan peningkatan status dari waspada ke siaga, itu lain lagi. Artinya ada data-data yang signifikan terkait dengan Gunung Merapi itu sendiri, seperti itu Bu Hani. Memang proses pengetahuan pengalaman kami tahun 2008 memang sudah ada kegiatan wajib latih penanggulangan bencana saat itu dengan beliau Pak Bandrio yang menginisiasi kenapa harus ada wajib latih penanggulangan bencana itu kan supaya warga Merapi itu mengetahui karakter ancaman, mengetahui jenis-jenis bahaya dan mana kalau ada bahaya apa yang kita lakukan bersama untuk mengurangi risiko bencana. Artinya pertanyaannya sebetulnya yang untuk refleksi kita itu kan sebetulnya apakah di setiap gunung api itu kalau erupsi apakah ada korban kan gitu. Harusnya kan enggak. Dan kan bisa dilihat. Nah, artinya bisa di-manage atas ancaman itu sendiri kan gitu. Nah, hanya saja bagaimana kesadaran risiko atas warga Merapi itu harusnya baik kan gitu. Ya seperti halnya kita sepak bola, kapasitas yang baik ya otomatis kita bisa menang kan gitu. Kalah dan menang itu kan tergantung kita sering latihan atau enggak. Halnya di konteks bencana, risiko bencana tinggi atau rendah kan tergantung kerentanan dan kapasitas warga sendiri kan gitu. Mungkin seperti itu Bu Hani. Semoga bisa ketemu lagi di pos waste atau di pos kritis sehingga bisa ngobrol yang agak lama. Karena beberapa waktu yang lalu kesini tapi pas mendung kan gitu. Semoga kapan sama Mas Kolik dari kita ngobrol. Mungkin itu dari kami Pak Parjo. Ya siap gini. Terima kasih untuk mungkin gini Bu, langsung saya nggih. Perkenalkan saya Suparjo atau Lepe, Ketua Rekom Bu. Untuk saya sendiri berada di 9 km dari puncak atau
atau tepatnya di Gemiri Kebu, Giri Turi Sleman, Yogyakarta. Dan tepat di bawah CCTV yang Gemiri Kebu gitu Bu. Mungkin ini saya mau menyampaikan dari beberapa pertanyaan, tentunya sudah atau belum dari ya Mbah. Nanti kalau sudah bisa mungkin ini Bu, untuk sekarang itu terlihat untuk sinar atau titik api diam yang dari arah dalam atau kemana ya? Enggak betul, untuk dari arah barat. Arah barat. Gitu Bu. Iya. Apakah ini juga sudah istilahnya dari BPTKG sudah Bu terpantau atau istilahnya sudah terdeteksi gitu Bu? Sudah, jadi kami juga melihat beberapa kali dari CCTV kita, itu ya, sinaran itu juga ada, gitu ya. Itu kita terus memantau itu, ya, terus memantau itu. Tapi ya itu tadi kami ingin memastikan, ya, tadi memang sudah ada, tadi saya sampaikan ya, ada, tapi ketutup asap sangat tebal, ya. Tapi kami belum yakin dengan itu sehingga kami belum berani memastikan. Ya, besok rencananya akan mengambil data lagi. Ya, nanti kalau dengan metode lidar barangkali itu asap bisa bisa tertembus gitu. Ya, nah tadi kita ambil drone saja. Ya, lewat drone. Kalau drone asap kita tidak bisa nembus gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menyampaikan informasi terbaru tentang aktivitas Merapi ini. Ya, terima kasih Bu, itu sudah satu. Oke. Untuk yang selanjutnya ini Bu, seberapa besar jika terjadi lahar dingin? Apakah lebih besar dari lahar hujan, betul? Terkait dengan untuk posisi atau air minum di tempat di daerah Yogyakarta Utara itu untuk saat ini kan dari Kerasak di Januari Februari ini ataukah di berikutnya Bu untuk lahar hujan ini Bu? Oke. Jadi lahar hujan itu bisa terjadi kalau materialnya banyak yang di puncak itu ya terbawa ke bawah oleh hujan gitu ya. Nah, nanti kalau memang kalau sampai dengan saat ini material yang keluar kan sedikit-sedikit, kemudian dari hujan ke bawah, sedikit-sedikit keluar ke bawah. Ya mudah-mudahan tidak sampai menyebabkan lahar hujan gitu ya. Nah, tapi kalau memang nanti ada kita katakanlah erupsi yang lebih besar lagi, kemudian bersamaan juga nanti ada hujan, yaitu kemungkinan lahar bisa terjadi. Nah, ini pun lahar pun kami nanti juga mencoba untuk menghitung potensi material yang di puncak itu berapa, gitu kan ya. Nah, nanti apakah ini bisa sampai menyebabkan lahar dan sebagainya, itu kami mencoba untuk kita lakukan untuk menghitung potensi tersebut gitu. Namun demikian ini ada satu institusi sebenarnya lahar ini adalah Balai Sabu ya. Jadi tugas ada institusi lain. Jadi BPTKG ini sebenarnya sampai ke aktivitasnya ya. Untuk masalah lahar mungkin juga teman-teman supaya tahu bisa mencari tahu juga informasi tentang lahar ini, fungsinya itu ada di Balai Sabu, bukan fungsinya BPTKG sebenarnya ya. Tapi tidak ada jeleknya ya kalau kami pun juga melakukan karena ini juga tersangkut dengan nanti kalau memang Anda kan juga upaya mitigasinya seperti apa itu kan harus kita lakukan juga. Nah, untuk itu sebenarnya ini adalah tugas dari Balai Sabu. Jadi ini maksud kami itu adalah bisa mencari informasi lebih detail lagi itu di sana gitu. Ya. Oke. Untuk selanjutnya Bu, ini jika terjadi guguran yang terus-menerus, akankah jika suatu saat erupsi zona bahaya semakin diperluas Bu? Ya pasti ya. Ya kalau kalau sudah terus-menerus zona bahayanya ya pasti akan kami perluas gitu. Dan juga kalau memang sudah mengancam ke penduduk ya tadi seperti Mas Indra sampaikan gitu ya. Nanti kan kita punya rencon yang sampai daerahnya kalau ke arah sana 6,5 km ya itu ya nanti pada saat awas ya itu kita
lakukan perluasan zona bahaya tersebut. Gitu. Ini kan statusnya masih siaga ya. Mudah-mudahan, oh ya maaf ini status sekali lagi ini kita sampaikan juga ya. Status itu adalah pertimbangannya bukan meletus dan tidaknya atau erupsi atau tidaknya, tetapi adalah bagaimana ancaman terhadap penduduk ini ya. Jadi status, kenaikan status itu adalah korelasinya adalah ke sana ya. Jadi banyak gunung api kita saya sering menyampaikan Indonesia mempunyai 127 gunung api ya. Nah, banyak gunung api yang sudah mengalami erupsi dengan awan panas juga terjadi, kemudian tinggi kolomnya juga sampai belasan kilometer ke atas, tetapi statusnya tidak pernah awas. Ya. Jadi di Indonesia Timur, itu Gunung Dukono, itu nggak pernah itu naik sampai awas. Karena apa? Karena tidak ada penduduk yang terancam di sana. Itu ya. Jadi status itu adalah kaitannya dengan ancaman terhadap penduduk. Ya, jadi tentunya nanti untuk Merapi kalau ancamannya sudah ada ke penduduk itu kita naikkan menjadi awas. Untuk sekarang tetap kesiapsiagaannya ya harus kita lakukan terus. Ya, mungkin untuk saya sendiri Bu, untuk saat ini arah kan di barat daya gitu, untuk kebetulan pas di arah utara Mirkebu, Ngantong Tritis. Terkait itu untuk volume yang memungkinkan untuk sampai aliran melebihi dari istilahnya apa ya, bilang itu Bu, berapa ribu seperti untuk saat ini, apakah bisa untuk yang si Kubah 97 ini juga bisa kalau sampai ke selatan atau ke barat daya ini bisa sampai penuh di aliran Sungai Boyong dan Kerasa ini Bu? Nah ini juga kita sudah memodelkan ya. Jadi nanti ancamannya ya kita lihat terus perkembangannya ya. Kalau perkembangan kubah lavanya ini nanti semakin besar, ya, ketidakstabilan semakin terjadi, guguran semakin sering, ya, nanti kita akan hitung kembali, ya, kita akan lakukan evaluasi, ya, apakah sejauh mana akan terjangkaunya awan panas tersebut, ya, itu nanti. Ya ini terus kita pantau terus ini perkembangan kubah lavanya ini, gitu ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya untuk jumlah yang sekarang kita gunakan ya pada saat kubah ada di atas dengan kanan kiri beberapa material ikut ini kita hitung sejauh dengan menggunakan model 4 juta meter kubik, maka luncuran yang terjadi itu akan sejauh 5 kilometer, gitu. Nah ini sehingga kenapa kita gunakan sebagai dasar sekarang untuk siaga ini, itu. Nah nanti kalau berkembang lagi, volumenya kan lebih lagi ya, tentunya kita tidak segitu lagi. Nah nanti kita modelkan lagi, sehingga itu kita tentukan jaraknya sekian kilo, gitu. Dan itu naik menjadi awas, misalnya seperti itu. Ya. Mungkin Mbah Jo ada? Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Indra Baskoro, Pak Suparjo, dan tamu kehormatan kita pada malam hari ini Bu Hani Humaida terkait dengan perbatasnya waktu beliau untuk adanya beberapa kegiatan yang mungkin akan dilakukan untuk malam hari ini sampai pada pukul 21 Pak Suparjo. Ya. Jadi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata Ibu yang ingin disampaikan kepada kami masyarakat lereng Merapi, apa yang mungkin akan kami lakukan, atau mungkin kami mohon bimbingan dari Ibu pada malam hari ini, karena sehubungan kehadiran Ibu malam hari ini di Indofreecom menjadi suatu hal yang sangat luar biasa buat kami masyarakat lereng Merapi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kami sampaikan untuk Freecom yang terus membantu kami, ya, kita merupakan suatu berbagai institusi, berbagai
lingkup masyarakat ya yang pemerhati masalah Merapi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan masyarakat yang ada di lereng Merapi ini merupakan satu Merapi sekarang sedang memberikan akan memberikan keberkahan kan gitu ya. Ini yang ditunggu-tunggu juga kan ya. Namun demikian kewaspadaan ini harus terus kita lakukan ya. Jadi biarkan Merapi saat ini untuk berekspresi, sebenarnya kan seperti itu ya, untuk bagaimana Merapi terus memberikan keberkahan, karena sudah berpuluh-puluh tahun kita itu hidup berdampingan dengan Merapi ya. Karakter Merapi perlu kita ketahui ya, perlu kita mengerti sebenarnya seperti apa karakternya Merapi ya. Sekarang karakternya Merapi sedang evosif gitu ya. Ya kita ikuti bagaimana karakternya evosif. Kemudian kalau pada eksplosif ya kita ikuti Merapi pada saat eksplosif gitu ya. Nah, tadi satu, bahwa kewaspadaan, kesinergian antara berbagai pihak ini harus terus kita lakukan, dan masyarakat supaya terus mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Nah, ini kami BPTKG dari sisi teknis mengevaluasi ancamannya, memantau ya, tentunya dari pemerintah daerah yang akan menindaklanjuti, masyarakat yang mengikuti apa yang sudah diberikan arahan dari pemerintah daerah tersebut. Ya, mudah-mudahan semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, di mana pada kondisi COVID seperti ini tentunya kita harus tetap menjalankan protokol COVID, protokol kesehatan dengan ketat ya, karena terus kasus ini nambah. Nah, ini memang bencana yang double ya, dalam artian Merapi yang mudah-mudahan segera selesai Merapi ini, sehingga bencana yang non alam, COVID ini kan sekarang ini adalah bencana juga, tapi bukan bencana alam ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terus berbarengan ya. Kita tentunya berdoa, itu ada suatu hal yang sudah menjadi kita sebagai umat beragama, apapun agamanya ya. Di sini tentunya harapan kita itu ada di sana ya. Hanya Allah yang Tuhan yang Maha Esa yang tentunya tempat kita bergantung. Amin. Sehingga dengan apapun kejadian ini kita semua terhindar dari bencana-bencana yang alam ini, tapi tidak, yang penting adalah ikhtiarnya ya. Kalau Merapi ikuti terus informasi Merapi, ikuti arahan pemerintah daerah, ya itu adalah bentuk ikhtiarnya. Bentuk ikhtiar untuk COVID menjalankan protokol dengan benar ya, protokol kesehatan. Demikian, salam tangguh bencana, salam sehat selalu, salam teknologi mitigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hani. Salam hormat untuk keluarga. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak yang masih setia bersama secara langsung Gunung Merapi via Freecom. Baru saja kita berbincang-bincang dengan Kepala BPTKG, dalam hal ini Bu Hani Humaida, dan dalam hal ini dari masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu di siaran langsung Gunung Merapi via Freecom, Ibu, dan katanya selamat bertugas untuk sehat selalu. Demikian penyampaian dari salah satu warga yang sudah melakukan chat live. Dan sekali lagi saya mewakili dari tim Freecom dan Tagana dari Istimewa Yogyakarta sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan yang Ibu telah berikan kepada kami pada malam hari ini khususnya, dan umumnya adalah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti acara kami di malam hari ini. Dan salam hormat untuk staf-staf yang ada di BPPTKG. Demikian Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Semua. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selalu. Amin. Mohon izin lah ya. Siap Bu, monggo-monggo. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata sudah mendapat klarifikasi secara langsung ya Pak Suparjo. Betul. Dan juga termasuk beberapa pemberitaan yang notabene
tentang apa itu siaga, apa itu awas, apa itu waspada, apa itu lava pijar, apa itu magma, apa itu lelehan, semuanya terjawab sudah pada malam hari. Lengkap banget pokoknya. Luar biasa. Pak Suparjo, Pak Indra Baskoro, terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir bersama kami, menyempatkan waktu bersama kami. Demikian Pak Suparjo. Oke, monggo oleh Indra mungkin kalau mau tentunya bisa untuk matur bisa ya bisa disambung lain waktu lagi Le Indra tentunya kabar-kabar lewat 12 digit atau frekuensi kan di frekuensi AT Terima kasih LP. Ya, siap. Sama-sama. Pemirsa, demikian akhirnya sudah selesai acara berbincang-bincang bersama Kepala TKG dalam hal ini Bu Hani Humaida, dan saya mewakili dari seluruh kerabat kerja bertugas pada malam hari ini. Program Direktur ada Mas Yuma, teknis dan sutradara Bapak Suparjo, dan saya sendiri sebagai pembacara sekali lagi mengucapkan terima kasih. Apabila ada beberapa hal penyampaian perkataan bahkan chat yang telah dilakukan dalam pertanyaan apabila tidak terjawab, untuk dibukakan minta maaf. Saya Johari Sunjaya yang selalu mewakili seluruh tim, mohon izin pamit. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.